Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini aku akan tutorial gimana sih caranya kita mengolah data penelitian kita yang menggunakan metode rancangan acak lengkap dengan software SPSS. Nah, biasanya kalau kita menggunakan metode rancangan acak lengkap, maka uji yang kita lakukan adalah uji ANOVA dan uji Duncan untuk melihat apakah ada perbedaan atau pengaruh terhadap penelitian kita, terhadap perlakuan kita. Langsung saja, yang pertama-tama kita harus membuat dulu data kita di Excel. Sebenarnya bisa sih langsung di SPSS, cuman biasanya di Excel dulu. Jadi nanti tinggal copy paste. Misalnya kita punya judul pengaruh substitusi biji jali terhadap kadar air dan abu tempe kedelai. Jadi pada penelitian ini kita mau lihat gimana sih tempe kedelai yang kita substitusi pakai biji jali, kadar airnya dan kadar abunya. Apakah ada perbedaan setiap pensubstitusian atau tidak? Misalnya kita punya 4 formula dengan kadar substitusi yang beda-beda. Misalnya kita punya F1, F2, F3, dan F4. Nah, kita harus membuat tampilan tabel seperti ini. Karena di SPSS itu tidak bisa menggunakan huruf, maka kita harus mengkode setiap perlakuan kita ini menggunakan angka. Jadi angka 1 untuk F1, angka 2 untuk F2, angka 3 untuk F3, angka 4 untuk F4. Dan di sini kita punya 2 pengulangan. Jadi perlakuan kita diulang sebanyak 2 kali. Nah, makanya di sini untuk F1 datanya ada 2, untuk F2 datanya ada 2, untuk F3 datanya ada 2, dan F4 datanya ada 2. Karena kita punya 2 ulangan. Jadi kalau teman-teman nanti punya 3 ulangan, jadi datanya bisa ada 3. Nah, terus kalau teman-teman mau nambah uji yang lain, misalnya uji protein, kadar protein, bisa teman-teman tambahin, atau mungkin lemak, dan seterusnya. Ini bisa ditambahin ke kanan. Nah, kalau data teman-teman udah siap kayak gini, teman-teman bisa langsung buka SPSS. Kemudian tahap selanjutnya adalah memasukkan data ke SPSS. Tapi kalau teman-teman nggak mau bikin Excel-nya dulu, teman-teman bisa langsung masuk ke SPSS. Jadi tinggal kita buka variable view, terus karena ada 3 kolom di sini, kita masukin yang pertama kolom perlakuan, kemudian kolom air, dan kolom abu. Nah, di sini perlakuan itu datanya ordinal, jadi kita ganti ordinal, air datanya nominal, dan abu nominal. Nah, selanjutnya untuk desimal, karena di perlakuan ini kita tidak pakai desimal, jadi bisa teman-teman nolin aja. Nah, selanjutnya, di perlakuan ini kan tadi kita pakai kode. 1 ini untuk F1, 2 untuk F2, 3 F3, 4 F4. Jadi di value-nya kita masukin value 1 untuk F1, add value 2 untuk F2, value 3 untuk F3, dan value 4 untuk F4. Nah, klik OK. Nah, selanjutnya kita masukin datanya di data view, tampilannya seperti ini. Teman-teman tinggal copy paste saja kalau teman-teman udah buat Excel-nya. Kalau enggak, teman-teman bisa ketik manual juga bisa. Nah, di sini udah muncul. Nah, kalau misalnya teman-teman lupa, 1 ini F berapa sih? 2 ini F berapa sih? 3 ini F berapa? Teman-teman bisa klik ini, value labels. Nah, 1 itu artinya F1, 2 artinya F2, dan 3 artinya F3, 4 artinya F4. Selanjutnya kita akan uji ANOVA. Nah, untuk menguji ini, kan tadi kita pakai ANOVA dan Duncan uji lanjutnya. Kita bisa klik Analyze, kemudian Compare Means, dan One Way ANOVA. Karena RAL dia menggunakannya One Way ANOVA. Nah, di dependent list-nya ini, teman-teman bisa masukin kadar airnya, karena ini adalah variabel terikatnya. Kemudian ini faktornya, kita masukin perlakuan. Nah, karena teman-teman mau ujinya itu uji lanjutnya Duncan, kita bisa buka post hoc, kemudian klik Duncan, continue. Selanjutnya optionnya kita akan menampilkan data deskriptif, jadi kita checklist bagian deskriptifnya, kemudian continue. Nah, jika udah kita lakukan 2 hal tersebut, selanjutnya kita bisa klik OK. Nah, di sini muncul hasilnya. Untuk data deskriptif, kita punya
data rata-ratanya, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum. Nah, untuk uji ANOVA-nya bisa kita lihat di sini. Kita lihat di bagian signifikansinya. Nah, signifikansi di sini dia menunjukkan angka 0,584. Nah, jika dibandingkan dengan alfa, karena alfa kita 0,05, dan data ini lebih besar dari alfa, lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan kadar air antara F1, F2, F3, dan F4. Nah, kalau tidak ada perbedaan, kita tidak perlu melanjutkan ke uji Duncan. Ketika ada perbedaan, kita baru lihat uji Duncan-nya. Nah, kita lihat di sini. Dia ini tidak ada perbedaan, makanya di kolom ini dia ada di satu kolom. Nah, ketika nanti dia ada perbedaan, maka dia ada di berbeda kolom. Gitu. Kita coba lagi untuk yang data abu. Ulangi lagi kayak tadi, analyze, compare means, one way ANOVA. Nah, akhirnya ini kita ganti abu. Nah, posoknya klik Duncan, udah. Optionnya deskriptif udah, continue, terus oke. Nah, di sini ada kadar abu. Di data deskriptif ini, teman-teman bisa lihat rata-ratanya, standar deviasi, minimum, maksimum, dan sebagainya. Kemudian kita lihat di kolom ANOVA-nya. Kita lihat bagian signifikansinya lagi. Oh, ternyata si kadar abu ini signifikansinya 0,000. Karena dia memiliki signifikansi 0,000, di mana itu adalah di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan kadar abu antara F1, F2, F3, dan F4. Nah, tapi kita tidak tahu nih yang mana yang berbeda. Apakah keempat-empatnya berbeda, ataukah hanya dua doang yang berbeda? Nah, untuk mengetahui bagian kelompok mana yang berbeda, kita harus melihat uji Duncan-nya. Nah, uji Duncan-nya ini dia menunjukkan gambar seperti ini. Kalau yang tadi kadar air kan dia hanya ada di satu kolom semua kan, karena dia tidak berbeda secara nyata keempat perlakuan tersebut. Nah, kemudian ketika kita melihat uji Duncan-nya, ternyata F4 ini ada di kolom 1, F3 ada di kolom 2, F2 ada di kolom 3, dan F1 ada di kolom 4. Artinya, kalau dia berada di satu kolom, dia tidak berbeda. Kalau dia berada di beda kolom, artinya dia berbeda secara nyata atau secara signifikan. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa F4 itu berbeda secara nyata dengan F3, F4 berbeda nyata dengan F2, F4 juga berbeda nyata dengan F1, karena mereka pisah kolom semua. Kemudian sebaliknya, F3 juga berbeda nyata dengan F2, F3 juga berbeda nyata dengan F1. Nah, kalau misalnya F3-nya ada di sebelah sini, 0,95 ada di sebelah sini. Nah, berarti kalau dia berada di satu kolom, artinya dia tidak berbeda nyata. Semisal nanti F3-nya ada di sini, kolomnya 0,95 sama 0,15. Artinya F4 dan F3 itu tidak berbeda nyata. Jadi kalau diuji Duncan ini kita lihat berdasarkan kolomnya. Kalau dia ada di satu kolom, berarti dia tidak berbeda, alias sama. Kalau dia ada di beda kolom, berarti dia berbeda secara nyata. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasikan dari hasil yang sudah kita dapat. Sebelumnya kita memiliki hipotesis. Hipotesis 0 yakni tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh substitusi biji jali terhadap kadar air tempe kedelai. Nah, H0 ini bisa diterima ketika p-value-nya atau signifikansinya lebih dari 0,05. Kemudian setelah itu ada H1, yakni ada pengaruh substitusi biji jali terhadap kadar air pada tempe kedelai, ini jika signifikansinya di bawah 0,05. Untuk kadar air, ini memiliki signifikansi yang lebih dari 0,05, maka ini akan menerima H0. Selanjutnya, untuk kadar abu, kita juga memiliki hipotesis 0, H0, dan hipotesis 1. Karena ini signifikansinya di bawah 0,05, maka kesimpulannya H1 yang diterima atau menolak H0, yakni ada pengaruh substitusi biji jali terhadap kadar abu pada tempe kedelai. Selanjutnya, kita akan meringkas hasil uji ANOVA yang telah kita dapatkan dalam satu tabel. Tabelnya akan dibuat seperti ini. Jadi ada komponen ini kadar air, kemudian hasil kadar air sampelnya. Nah, yang di sini kita isi rata-ratanya, atau yang di sini min-nya. Langsung aja kita masukin.
Untuk F1 65,76, F2 65,70, F3 65,69, dan F4-nya 65,62. Selanjutnya diisi sama standar deviasi yang ada di sini. Untuk F1 standar deviasinya 0,014, kemudian untuk F2 standar deviasinya 0,064, untuk F3 standar deviasinya 0,57, untuk F4 standar deviasinya 0,17. Selanjutnya, kita akan membuat simbol yang berartikan hasil uji Duncan. Untuk hasil kadar air uji Duncan-nya, mereka ada di satu kolom, yang berarti mereka memiliki notasi huruf yang sama. Jadi, jika F1 itu notasinya A, maka F2 notasinya juga A, F3 juga A, dan F4 juga A. Kenapa mereka notasinya sama? Karena mereka berada di satu kolom. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Dan di bawah tabel diberi keterangan bahwa simbol A dan B itu adalah notasi huruf serupa, berarti tidak ada perbedaan nyata antara taraf uji Duncan yang memiliki nilai 5%. Selanjutnya, kita akan membuat interpretasi dari tabel yang kita buat. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa p-value lebih dari 0,05. P-value itu berarti signifikansi dari uji ANOVA tersebut. Karena ini lebih dari 0,05, maka p-value-nya lebih dari 0,05. Sehingga H0 diterima dan tidak ada perbedaan nyata antar perlakuan, baik F1, F2, F3, dan F4 terhadap kadar air tempe kedelai dengan substitusi biji jali. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan grafik pada hasil penelitian teman-teman bisa klik Insert, kemudian Chart, dan pilih yang garis. Nah, selanjutnya, di sini teman-teman bisa ganti judulnya menjadi kadar air. Di sini F1, F2, F3, dan F4. Selanjutnya di sini teman-teman isi pakai min yang ada di sini atau rata-rata. Nah, untuk yang series 2 dan series 3-nya tidak perlu digunakan karena kita hanya satu. Jadi teman-teman bisa X dan hasilnya seperti ini. Nah, dari grafik ini bisa disimpulkan bahwa semakin banyak substitusi biji jali, maka kadar air tempe akan semakin turun. Selanjutnya kita lanjut ke kadar abu. Kita akan meringkas tabel yang ada pada uji statistik ini. Bisa kita ringkas menjadi tabel yang seperti tadi kadar air. Untuk di sini, pertama kita isi dulu rata-ratanya atau min-nya. Untuk F1, rata-ratanya itu 2,45. Kemudian untuk F2, 1,45. F3-nya 0,95. Dan F4-nya 0,15. Selanjutnya, kita akan memasukkan standar deviasinya. Kita kasih simbol plus minus, terus kita masukkan standar deviasinya yang ada di sini. Untuk F1, standar deviasinya 0,070. F2-nya sama, F3-nya juga sama, F4-nya juga sama. Selanjutnya, kita akan menambahkan notasi huruf seperti uji kadar air tadi. Nah, notasi huruf ini menunjukkan uji Duncan. Ketika dia memiliki notasi yang sama, berarti tidak ada perbedaan nyata di antara perlakuan. Ketika notasinya beda, berarti ada perbedaan kadar abu di setiap perlakuan. Kita bisa lihat dari uji Duncan-nya. Di sini, untuk F1 berada pada kolom 4, F2 berada pada kolom 3, F3 berada pada kolom 2, dan F1 berada pada kolom 4. Di sini tidak ada yang satu kolom, baik F1, F2, F3, dan F4. Berarti mereka semua berbeda. Untuk F1, kita bisa kasih simbol A. Untuk F2, apakah sama dengan F1 kolomnya? Tidak. Berarti simbolnya kita kasih beda. Simbolnya bisa kita kasih B. Terus F3, apakah ada yang sama dengan F1 atau F2?
Tidak juga, F3 berada di kolom 2, berarti kita beri simbolnya juga berbeda, yakni C. Selanjutnya untuk F4, dia juga berada pada kolom yang berbeda dengan F1, F2, maupun F3. Jadi kita kasih hurufnya D. Jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa menginterpretasi tabel yang sudah kita buat, bahwa hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa p-value di bawah 0,05. P-value merupakan signifikansi dari uji ANOVA yang sudah kita uji. Sehingga H0 ditolak dan ada perbedaan nyata antara perlakuan F1, F2, F3, maupun F4 terhadap kadar abu tempe kedelai dengan substitusi biji jeli. Untuk menelusuri lebih lanjut, kelompok mana yang signifikan dilakukan uji Duncan. Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa kadar abu F1 berbeda nyata dengan kadar abu F2, F3, dan F4 karena simbolnya berbeda semua. Kemudian kadar abu F2 berbeda nyata dengan kadar abu F1, F3, dan F4. Selanjutnya, kadar abu F3 berbeda nyata dengan kadar abu F1, F2, dan F4, dan kadar abu F4 berbeda nyata dengan kadar abu F1, F2, dan F3. Karena mereka semua memiliki simbol yang berbeda. Ketika dia memiliki simbol yang sama, misalnya seperti ini, maka F1 dan F2 ini tidak berbeda nyata. Atau hasil uji Duncan-nya bisa diinterpretasikan seperti ini yang lebih ringkas. Hasil dari uji Duncan menunjukkan terdapat perbedaan dari semua perlakuan, baik F1, F2, F3, maupun F4. Nah, untuk interpretasi ini sebenarnya terserah dari kita masing-masing menggunakan kata-kata sendiri. Boleh menggunakan seperti ini atau yang lain. Nah, jika teman-teman ingin membuat diagramnya, seperti yang kadar air tadi, teman-teman bisa klik Insert, kemudian Chart, pilih yang garis, dan masukkan di sini judulnya adalah kadar abu. Di sini F1, F2, F3, dan F4. Di sini teman-teman bisa masukin min-nya atau rata-ratanya yang udah kita punya. Nah, ketika teman-teman udah selesai masukin, teman-teman bisa hapus bagian series 2 dan series 3 karena kita tidak menggunakan, dan klik tanda silang. Nah, hasilnya seperti ini. Dari hasil grafik ini bisa teman-teman simpulkan bahwa semakin banyak substitusi biji jelinya, maka kadar abunya semakin menurun. Sekian tutorial pada sesi ini. Sampai jumpa!